Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Meilina. Nah, kali ini Ibu tidak membahas tentang materi bahasa Indonesia, tetapi kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerpen yang Ibu buat ketika tahun 2012 dan diterbitkan atau dimuat di koran harian, namanya itu Koran Minggu Pagi yang ada di Yogyakarta. Nah, tahun terbitnya itu bulan Mei 2012. Judulnya Elegi Seorang Demonstran. Nah, untuk itu siapkan telinga kalian untuk mendengar pembacaan cerpen yang akan Ibu sajikan hanya untuk kalian semua. Selamat mendengarkan. Diam tanpa kata, itu yang kulakukan malam ini. Beraneka ragam lauk pauk di atas meja kayu bundar, berlapis kain hijau tersaji di hadapanku. Di depanku duduk seorang laki-laki bertubuh gagah, berkumis memandangiku. Terlihat adikku Rama yang masih berusia 5 tahun duduk di sebelah kiri, asyik memilih lauk yang ia suka. Sementara ibu menuangkan air putih ke setiap gelas yang tegak berdiri di atas meja sambil tersenyum manis seperti biasanya. Sejujurnya, aku sangat benci ketika makan malam tiba. Waktu perdebatan aku dengan ayahku membahas persoalan yang selalu sama sejak dulu. Tepatnya semenjak aku aktif dalam organisasi BEM kampus. Setelah aku ditunjuk sebagai ketua BEM beberapa bulan lalu, perilaku ayahku semakin menjadi-jadi. Hampir di setiap makan malam, ia selalu memintaku agar tidak aktif lagi di BEM dan memintaku berhenti menjadi aktivis. Besok tidak usah ikut-ikut demo. Lebih baik kamu keluar saja dari organisasi tidak penting seperti itu. Dengan nada berat, ayah berbicara padaku sambil menuang kuah sayur ke piring. Tidak bisa ya, Haris sudah terpilih sebagai ketua BEM universitas. Haris harus bertanggung jawab. Kamu tidak mau kan lihat kawan-kawanmu terkapar karena dihajar oleh teman-teman ayah? Ku banting garpu dan sendok sampai semua mata mengarah padaku. Tanpa sepatah kata, aku berlalu meninggalkan meja makan yang penuh dengan hidangan lezat buatan ibuku. Nafsu makanku kini sudah terlanjur sirna dan tak sudi lagi aku menghampiri meja makan itu. Aku tahu niat ayah sangat baik. Dia tak mau melihat aku bentrok dengan anak buahnya. Andai saja ayahku bukan seorang polisi anti huru-hara yang tugasnya menertibkan setiap mahasiswa yang sedang berdemo di halaman gedung DPR. Pasti aku akan bebas melawan polisi-polisi itu. Sayangnya, mereka kawan-kawan ayahku. Dan ayahku sendiri juga ikut andil dalam menertibkan pendemo. Jadi
Dalam setiap orasiku, aku hanya diam tak melawan polisi-polisi itu karena aku masih menghormati ayahku. Tak jarang teman-temanku kesal terhadapku dan mereka yang bertindak melawan polisi-polisi itu. Mataku kini terus menatap kosong ke arah jarum jam yang bergerak ke kanan terus-menerus. Lamunan semasa kecil membawaku masuk pada 15 tahun silam ketika aku masih berusia 5 tahun. Saat itu masih melekat dalam kenangan bagaimana kagumnya diriku melihat sosok ayahku yang gagah dan berwibawa ketika mengenakan pakaian dinas. Saat itu, aku bercita-cita ingin seperti ayah. Sampai pada suatu kejadian, saat aku melihat ayah terbaring lemah di rumah sakit karena luka sobek di bagian pelipis kanan yang mengharuskan ayah dioperasi 7 jahitan. Waktu itu usiaku masih 8 tahun. Aku tahu mengapa ayah sampai seperti itu. Karena baku hantam saat mengawal para mahasiswa yang sedang berdemo. Saat itu, di dalam bayanganku, seorang mahasiswa adalah monster yang harus dilawan. Karena ulah mahasiswa, ayahku terluka. Tetapi semua pemikiranku berubah seketika ketika aku dewasa. Semua pandanganku berubah mengenai seorang polisi. Kini, dalam pikiranku, polisi yang telah bertindak anarki kepada mahasiswa. Mahasiswa hanya melakukan orasi, tetapi polisi malah membalas dengan pukulan, tendangan, bahkan tak segan-segan meluncurkan gas air mata ke arah mahasiswa. Ada kabar akan ada demo massal serentak di seluruh daerah di Indonesia esok menentang kenaikan harga BBM. Ayah mulai mendoktrinku lagi agar mengurungkan niat ikut demo. Namun, aku tak dapat diam begitu saja. Aku harus bergabung melawan pemerintah yang semakin kejam bertindak semaunya terhadap rakyat. Ketika pucuk fajar mulai membumbul, terlihat ayah bergegas untuk menghadiri acara apel pagi sebelum mengawal para pendemo yang pasti akan membludak. Terlihat wajah ibu yang tidak seperti biasanya. Kali ini wajahnya terlihat seperti bunga layu. Aku pun mulai meninggalkan rumah mengikuti demo massal. Di luar gerbang DPR telah dijaga ketat oleh polisi anti huru-hara yang pasti mereka bawahan ayahku. Terlihat antusias masyarakat yang sangat menggebu mengeluarkan aspirasinya. Tak hanya mahasiswa dan LSM, tetapi banyak pula buruh yang datang bersama pasukannya. Saat itu, aku berdiri di atas meja dengan lantang aku membacakan puisi Taufik Ismail. Mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada dekan. Dekan takut pada rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri takut pada presiden.
presiden takut pada mahasiswa. Mendengar puisi yang kudeklarasikan, semua pendemo mulai bersemangat dan bergairah sampai-sampai mereka berhasil merubuhkan tembok pagar raksasa yang menutupi gedung DPR itu, yang berisi para wakil rakyat yang sedang melaksanakan sidang paripurna. Namun, suasana mulai menjadi tak kondusif ketika salah satu mahasiswa bertindak anarki. Terlihat di mataku, seorang mahasiswa itu tertawa dengan puasnya dan kemudian diringkus polisi. Ternyata, setelah kuamati, terlihat sosok polisi yang tengah terkapar dengan berlinang darah segar yang keluar dari kepalanya. Ku dekati dan kakiku terasa gemetar hebat. Tubuhku kaku, mulutku tak dapat berbicara. Ternyata polisi yang terkapar tak berdaya, ayahku. Aku berteriak dan menghantam wajah mahasiswa itu yang kukenal bernama Hadi. Kemudian ku bersimpu dan memeluk ayahku dengan tangis yang bercampur dengan darah. Siang yang cerah ini, aku duduk melamun melihat adikku Rama yang sedang berlarian girang sambil memetik bunga kamboja. Tak terlihat kesedihan di wajahnya yang polos. Aku merenung dan merasa sangat bersalah karena telah membuat adikku yang masih kecil itu tidak akan lagi mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Peti jenazah yang membawa ayahku telah tiba di pemakaman dan siap untuk dimakamkan dengan upacara militer. Aku hanya bisa membatin, mengucap maaf pada bidadari tercantik di rumah kami. Maaf karena belahan jiwamu telah pergi karena keegoisanku. Ketika jasad ayah hendak diturunkan ke liang lahat, terlihat Rama mendekati peti dan merengek meminta ayah untuk kembali dan membelikan mainan yang sudah ayah janjikan. Hatiku semakin teriris. Maafkan aku. Ucapku diiringi kilauan terik mentari yang tersenyum. Ya, cukup sekian yang Ibu berikan pembacaan cerpen dengan judul Elegi Seorang Demonstran karya dari Ibu sendiri, Restu Melina. Nah, dengan pembacaan cerpen ini Ibu harap untuk kalian para penerus bangsa Indonesia agar lebih rajin untuk menulis, rajin untuk membaca buku bacaan, membaca karya sastra, entah itu novel, cerpen atau apapun. Karena apa? Ketika kita membaca, kita akan menjadi menambah wawasan, menambah kreativitas juga. Dan ketika kita sering membaca, ada kemauan kita untuk menulis. Nah, dengan karya yang kita buat atau kreativitas yang kita buat, nah insya Allah nanti akan berguna untuk kehidupan kalian di masa depan. Oke, kalau begitu Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian harus tetap rajin belajar. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini
segera berakhir dan kita kembali ke sekolah seperti biasanya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu, tetap semangat, dan salam literasi. Wassalamualaikum.